Ahmad Sukandi, Fahuna, Salman. Oke, jadi yang bermasuk itu satu anak ya. Sebelum mulai belajar itu mau tanya nih, kalian sebelumnya udah pernah baca cerita belum? Ceritanya itu bentuknya apa? Selain dongeng apa? Selain dongeng? Jadi semua yang tadi disebutkan itu termasuk karya fiksi. Jadi materi kali ini kita akan bahas lebih dalam lagi apa itu karya fiksi. Jadi agendanya itu akan menjelaskan terlebih dahulu materinya, terus kemudian ibu akan memberikan tugas kelompok kepada kalian untuk menganalisis unsur intrinsik yang ada dalam sebuah agenda. Baik, kita mulai materinya. Yang pertama, kita pengertian dari karya fiksi. Karya fiksi adalah menurut Suharyanto 2005, karya fiksi adalah karya hasil perpaduan antara perasaan dan pikiran. Dan menurut Welland 2009, karya fiksi ini merupakan cerita atau latar yang bersumber dari imajinasi. Jadi dapat disimpulkan bahwa karya fiksi ini merupakan hasil dari imajinasi dari seorang penulis. Dan itu sifatnya rekaan atau tidak sesuai dengan kenyataan. Tentunya dalam karya fiksi itu mengandung beberapa unsur di dalamnya. Yang pertama ada tema. Jadi tema di sini merupakan unsur pokok cerita. Tema itu berarti kayak inti dari cerita itu. Dan unsur yang kedua yaitu tokoh. Tokoh yang dimaksud dengan tokoh yaitu pelaku dalam cerita. Yang ketiga yaitu latar atau setting, yang merupakan tempat dan waktu terjadinya cerita. Yang keempat yaitu alur atau plot, yaitu merupakan jalan cerita. Ada yang tahu alur itu ada berapa ya dalam teks fiksi? Ada 3.000. Apa aja? Ada alur maju, mundur, dan juga campuran. Ya, benar sekali. Dalam karya fiksi itu ada 3 alur. Dan yang terakhir yaitu amanat. Amanat di sini merupakan pesan yang ingin disampaikan oleh penulis kepada pembaca karya tersebut. Kan tadi kalian udah pernah membaca cerita ya. Jadi semua yang kalian disebutkan itu termasuk karya fiksi. Ada novel, cerpen, puisi, fabel, legenda, dan dongeng. Oke, kalian kan tadi udah mendengarkan penjelasan dari Ibu. Ibu akan membagi kalian ke dalam beberapa kelompok untuk mengerjakan soal yang Ibu akan kasih. Jadi akan dibagi ke dalam 2 kelompok, setiap kelompoknya ada 3 orang. Jadi kalian membaca yang pertama sekelompoknya legenda yang ada di sini. Dan setelah itu kalian berdiskusi dengan teman sekelompoknya mengenai unsur apa saja yang ada di dalamnya. Kemudian kalian tuliskan ke dalam kolom-kolom yang sudah tertera di sini. Setelah kalian menulis unsur apa saja yang ada di dalamnya, kemudian kalian nanti akan mempresentasikan ke depan teman-teman kalian. Kalau 15 menit cukup apa enggak? Cukup.
Oke, anak-anak, apakah sudah selesai? Sudah selesai, Bu. Nah, jadi kalian akan presentasi ya. Dimulai dari kelompok 1 dulu. Dari kami dari kelompok 1, dan saya dari sini. Saya Alfian Fatimah Putri, saya Salma Fitara ini. Kami akan membacakan hasil diskusi kali ini. Yang pertama adalah tema dari cerita generasi teknologi adalah keserakahan. Kemudian tokoh yang diperankan dalam cerita tersebut yaitu ada tokoh utama yaitu Baginda Endit atau Nyai Endit yang memiliki sifat kikir dan tamat, tidak mau menolong dengan sangat dan tidak mau berbagi harta. Kemudian ada tokoh pendukung yaitu ada paman tua, kakak tua, dan warga desa. Di sini ada latar yaitu latar tempat dan latar waktu. Latar tempatnya yaitu di sekitar daerah desa yang berbatasan dengan situ Bagedit, sebuah danau yang luas juga. Yang kedua adalah waktu itu tidak disebutkan secara spesifik. Alurnya yaitu menggunakan alur maju yang bersifat linear dan sederhana. Terus amanat di sini yaitu ada pentingnya bersikap dermawan, murah hati dan menghargai sesama. Oke, terima kasih untuk kelompok 1 dan untuk kelompok 2 Mbak ada tambahan kelompok 1 presentasinya gimana? Kurang lebih jawaban kami hampir sama sih, Bu, terkait alur juga kami juga alur dulu maju dan akhirnya mungkin juga sama, Ibu. Oh, kalau sama berarti satu kelompok saja yang presentasi ya. Silahkan mulai buka, terima kasih. Jadi kesimpulan dari pembelajaran kali ini yaitu pematerian dari karya fiksi yang merupakan hasil karangan atau hasil imajinasi dari seorang penulis, dan di dalam karya fiksi itu sendiri ada unsur-unsurnya yang diikuti tema, tokoh, alur, latar, dan amanat. Jadi Pak akan memberikan kalian PR ya, nanti kalian kerjain dan minggu depan kalian kembali ke ibu ya dulu. Jadi untuk pertemuan selanjutnya kalian harus udah membaca sekilas tentang materi terkait penilaian karya fiksi dan membandingkan kata konotasi serta denominasi dalam karya fiksi. Apakah ada yang mau bertanya? Tidak. Oke, kalau sudah jelas, Ibu akhiri pertemuan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.